Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi semuanya. Apakah teman-teman sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Ya, alhamdulillah jika pada siap ya, pada semangat-semangat juga. Walaupun pertemuan kita hari ini secara online, tapi tidak mengurangi semangat kita tetap untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya teman-teman. Tetap semangat. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya teman-teman, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar teman-teman dapat mengetahui tokoh, watak, dan amanat dari suatu teks fisik teman-teman. Mohon disimak baik-baiknya teman-teman. Baik, sebelumnya ini saya akan membahas sedikit video tentang cerita teks fisik berjudul Maling Kundang. Kita simak baik-baiknya teman-teman. Malin Kundang, sebuah kampung pesisir pantai. Ayah Malin telah lama hilang di laut. Kini, Malin yang masih remaja membantu ibunya dengan bekerja sebagai tukang angkut barang bagi para pedagang. Malin bercita-cita untuk merantau dan mengumpul harta. Pada suatu hari, Malin mendapat kerja di atas sebuah kapal. Nahkoda kapal tertarik melihat Malin yang rajin, lalu mengajaknya berlayar. Malin menerimanya dengan gembira. Dengan berhati, ibunya melepaskan anak tunggalnya itu. Setiap hari, Ibu Malin menunggu kepulangannya di pantai. Bertahun-tahun berlalu, Ibu Malin bertambah uzur, tetapi masih setia menunggu. Suatu hari, sebuah kapal yang mewah dan besar berlabuh di kampung itu. Ibu Malin berlari menuju pelabuhan dengan penuh harapan. Kelihatan pemilik kapal itu dan isterinya di atas kapal, sedang mendermakan wang kepada orang kampung. Ibu Malin sangat gembira kerana yakin Malin telah pulang. Dia memeluk pemilik kapal itu. Namun, lelaki itu bertindak kasar dan menolak perempuan tua itu sehingga terduduk. "Malin, ini ibu nak, ibumu. Ibu gembira kau sudah pulang," kata Ibu Malin. Malin terkejut. Tidak disangkanya wanita berpakaian lusuh itu adalah ibunya yang sudah lama ditinggalkan. Namun, isteri Malin Kundang berkata dengan nada menghina, "Benarkah pengemis ini ibu abang? Bukankah abang anak yatim piatu?" Kerana malu, Malin mengarahkan anak kapalnya mengusir ibunya dengan kasar. Lalu, segera berlayar meninggalkan kampung itu. Ibu Malin sangat kecewa. Hatinya terluka dan dia berdoa, "Ya Tuhan, jika benar dia Malin Kundang anakku, maka aku sumpah dia menjadi batu." Langit yang tadinya cerah menjadi gelap. Angin bertiup kencang. Petir bersaut-sautan dan hujan badai memukul kapal Malin. Malin ketakutan. Malin berasa kesal dan memohon maaf dari ibunya. Tetapi sudah terlambat. Kapalnya dihentam petir. Isteri dan anak-anak kapalnya mati di telan laut, manakala Malin Kundang disumpah menjadi batu kerana derhaka kepada ibunya. Nah, baik. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahami ya isi dari cerita tersebut. Nah, di sini juga saya ingin menunjukkan sedikit teks tentang Cici Malin Kundang. Mohon disimak ya teman-teman. Apakah PPT saya lihat teman-teman? Malin Kundang. Di sebuah desa hiduplah seorang perempuan miskin.
hidup bersama anak tunggalnya. Namanya Malin Kundang. Sehari-hari pohon itu bekerja sebagai nelayan, namun penghasilannya bisa mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari, sehingga hidup mereka kekurangan. Saat Malin Kundang mulai dewasa, dia memutuskan untuk pergi ke kota. Dia ingin mengalir nasibnya di sana. Barangkali dengan pergi ke kota, aku bisa mengubah nasib kita, ibu, ucap Malin Kundang. Dengan berat hati, ibunya pun mengizinkan. Kini ibunya kembali menjadi perempuan tua yang kesepian. Setelah kepergian Malin, ibunya selalu memikirkan keadaan anaknya itu. Dia jadi sakit-sakitan, sementara Malin tak pernah mengirim kabar untuknya. Hingga beberapa tahun kemudian, Malin berhasil mengubah nasib. Ia telah menjadi saudagar yang kaya raya. Memiliki banyak kapal, hidup Malin tak lagi susah. Malin juga menikahi seorang perempuan usahawan yang sangat aktif. Suatu hari, Malin ingin melihat keadaan desanya. Sudah lama sekali ia tak pulang. Malin pergi bersama istri dan banyak pekerjanya. Ia juga mau banyak uang untuk dibagikan kepada para penduduk. Sampailah Malin di desa dengan sombong, ia memberikan uang kepada penduduk. Penduduk di desanya sangat senang. Di antara mereka ada yang mengenali Malin. Ini tetangganya sendiri. Orang itu pun segera pergi ke rumah Malin hendak memberikan kabar tersebut kepada ibu Malin. Ibu, apa kau sudah tahu anakmu Malin telah menjadi orang kaya? Seru tetangga itu. Gimana kau tahu itu? Selama ini aku tak pernah mendapat kabar darinya, ucap ibu yang terkejut. Sekarang pergilah ke dermaga, anakmu Malin ada di sana. Dia terlihat sangat tampan, dia juga sangat rupawan, ucap tetangganya. Ibu Malin tak percaya, matanya berkaca. Sungguh ia sangat merindukannya selama bertahun ini. Maka ia pun segera berlari menuju dermaga. Benar saja di sana terlihat Malin dengan istrinya yang sangat rupawan. Malin, pulang nak, seru ibunya. Malin mengenali ibunya, namun ia malu mengakui orang tua yang berpakaian sangat lusuh itu. Bagaimana ia akan menjelaskan kepada istrinya tentang semua ini? Kau bilang ibumu sudah meninggal. Apa benar orang tinggal ibumu? Tanya istri Malin sedih. Dia bukan ibuku, dia pengemis yang mengaku ibuku, seru Malin. Sungguh sakit hati ibunya ibunya mengutuk Malin. Hatimu sungguh keras batu, Malin. Semoga kau kutuk menjadi batu. Kau anak yang durhaka, ucap ibunya. Malin ketakutan, ia memohon ampun pada ibunya. Namun ibunya sudah sangat sakit hati. Seketika hujan turun sangat lebat dan petir menyambar. Saat itu pulang Malin berubah jadi batu. Nah, baik ya teman-teman. Pesan moral dari kita Malin Kundang ialah surga ada di telapak kaki ibu. Jadi sayangilah ibumu karena ibumu adalah manusia yang paling berjasa dalam hidupmu. Baik ya teman-teman, kan teman-teman juga sudah menyimak video, juga sudah saya kasih sebuah teks cerita fiksi. Jadi, dengan pengertian teks fiksi ialah sastra yang berisi berbagai cerita rekaan atau yang didasari fantasi dan bukan berdasarkan atas kejadian nyata. Cerita fiksi juga diberi berdasarkan daya imajinasi sang pengarang. Cerita fiksi sengaja ditulis untuk dinikmati para pembaca. Meski cerita rekaan, cerita fiksi tetap menyajikan latar belakang suasana yang nyata baik dalam penulisan tokoh, kejadian, maupun latar. Biasanya cerita teks fiksi diangkat sejarah, kejadian, atau pengalaman hidup sang penulis. Dan dimuji dengan imajinasi oleh sang penulis agar ceritanya lebih menarik, teman-teman. Adapun ciri-ciri dari teks fiksi ialah sifatnya rekaan atau imajinasi yang dimiliki oleh sang. Tujuannya adalah untuk menghibur pembaca, termasuk teman-teman di sini. Mengandung nilai moral atau nilai-nilai kehidupan di dalamnya. Disajikan dalam alur ceritanya tuh tidak monoton, jadi menarik, teman-teman.